aja, cuman tadi malam udah lumayan agak flu gitu sih. Jadi ya kalau bisa kita sedikit menjaga jarak. Oh ya benar lagi itu ya, cuaca nggak stabil ya. Iya benar, kayak hati kita stabil selalu. Oke. Oh ya Kakak Faiza nih kan udah sering juga nge-MC, berarti kan udah lancar ya untuk ngomong gitu, iya nggak sih? Enggak juga, makanya kakak tetap latihan. Oke. Kak Faiza, kira-kira mau sampaikan apa nih ke teman-teman semua? Oh ya, hari ini kakak akan bawakan tentang quiet quitting. Kalau ada yang pernah dengar, Apa? itu suatu quiet quitting. Quiet quitting. Ya, itu ada suatu fenomena baru yang terjadi pada saat pandemi kemarin. Untuk lebih jelasnya nanti akan kakak jelaskan. Oke siap. Saya pun nggak tahu apa artinya quiet quitting itu, kayak anak jaksel banget dan saya anak Aceh besar. Jadi saya nggak ngerti. Mungkin bisa kalau dengar Kak Faiza bisa ngerti kita. Kak Faiza, stage is yours. Thank you Sidik. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Simpang 5 Grocery yang udah memberikan kita tempat yang luar biasa ini untuk bisa terus latihan public speaking di sini, dan juga kepada Lokal Latte yang udah mensponsori kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bang Awin selaku narasumber kita hari ini. Saya Bang yang mention yang kontak Abang Bang. Jadi ini orangnya Bang. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir. Jadi izinkan saya bercerita sedikit tentang apa itu quiet quitting. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Faiza Muna Nabila. Saat ini saya bekerja sebagai PR Indigo Space Banda Aceh. Jadi buat teman-teman yang pengen punya akses ke sana boleh kontak saya ya nanti. Oke teman-teman, apa sih sebenarnya quiet quitting? Ada yang udah pernah dengar belum istilah itu sebelumnya? Belum, sama sekali belum. Kalau udah pasti gara-gara Faiza kan? Oh enggak ya. Kalau hustle culture udah pernah dengar? Ya oke, hustle culture itu kebalikan dari quiet quitting, dan quiet quitting adalah kebalikan dari hustle culture. Jadi quiet quitting itu adalah suatu fenomena yang terjadi di Amerika Serikat pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Nah, kalau dibilang dari quiet quitting sendiri itu kan artinya kita keluar ya. Tapi sebenarnya dalam pekerjaan kita tidak benar-benar keluar. Dia itu hanya membatasi diri dia untuk bekerja seadanya, secukupnya, yaitu dari jam 9 sampai jam 5. Jadi dia mengerjakan pekerjaannya itu seber minimum mungkin. Jadi bukan semaksimal mungkin, tapi seber minimum mungkin. Nah, hal ini kenapa sih, why bisa terjadi quiet quitting ini kepada orang-orang di Amerika sana? Karena yang pertama, gara-gara COVID, keadaan jam kerja orang-orang kerja di sana itu menjadi kacau. Ketika kita WFH itu orang-orang udah nggak tahu lagi kan batasan dia kerja jam berapa. Kadang pagi dia kerja, malam dia kerja. Jadi kayak nggak ada batasan waktu yang jelas kapan dia bisa kerja. Yang kedua juga karena quiet quitting ini terjadi karena orang-orang di sana itu, dan kita juga pasti ada berdampak layoff ya, atau banyak pemutusan kontrak yang terjadi pada para pegawai. Jadi luar pekerjaan yang ditinggalkan oleh pegawai yang sudah tidak ada, yang sudah dipecat, itu bertambah kepada pegawai-pegawai yang masih stay di sana. Jadi orang-orang sana menjadi burnout dan juga stres. Maka dari itu mereka mencari sebuah solusi, gimana sih caranya aku nggak perlu resign dari kerjaan, karena pada saat COVID cari kerjaan itu susah ya. Ya udah, mereka menemukan sebuah solusi yang namanya quiet quitting. Artinya dia hanya bekerja seadanya aja, seminimum yang bisa dia kerjakan saja, dan dia pergi tepat waktu dan pulang tepat waktu. Ada hal baik nggak sih yang terjadi kalau kita menganut fenomena ini atau quiet quitting ini? Ada beberapa hal baik yang bisa kamu ambil dari quiet quitting. Yang pertama, kamu memiliki waktu untuk merefleksikan diri kamu sendiri. Kamu memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar impianmu yang lain. Kamu juga memiliki waktu untuk work-life balance-nya lebih bagus kayak gitu. Tapi selain ada dampak positif, ternyata bagi perusahaan itu memiliki dampak negatif. Apa aja sih dampak negatifnya bagi perusahaan? Yang pertama, perusahaan pasti menerima hasil kerja yang gak maksimal. Itu pasti berdampak dong dengan kerjaan mereka. Yang kedua juga, orang yang menganut quiet quitting ini menjadi bosan dan tidak termotivasi untuk melanjutkan kerjanya. Jadi dia kayak hanya sekedar kerja aja kayak gitu, nggak mikirin yang lain. Ya udah pulang dapat gaji selesai kayak gitu. Nah,
Tapi ada nggak sih solusi dari quiet quitting ini? Berarti kan kalau kita boleh ambil kesimpulan ada baik dan buruknya ya dari quiet quitting ini. Kalau menurut saya pribadi, ambil hal baiknya yaitu work life balance tetap dilaksanakan, tapi kamu harus bekerja secara efektif di jam kerja kamu agar kamu tidak perlu mengalami yang namanya burnout ataupun stres karena harus lembur, harus mengambil job desk kerjaan orang lain. Jadi kamu bisa menerapkan work life balance dan boundaries yang kamu miliki sendiri. Nah itu aja mungkin dan sedikit penutupan dari saya, setiap pilihan itu pasti punya konsekuensi ya. Kalau kamu memilih untuk bekerja keras ya pasti kamu akan mendapatkan rewardnya sendiri. Tapi kalau kamu juga nggak bekerja keras dan pengen hidup biasa-biasa aja, ya berarti kamu juga akan mendapatkan gaji yang biasa-biasa aja. It depends on you lagi sih gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Udah 5 menit belum sih Dik? Oh belum ya, cepet ya saya ngomongnya hari ini, nggak apa-apa sih. Itu aja dari saya kembalikan lagi kepada Sidik. Terima kasih. Nggak perlu diminta tepuk tangan nggak? Tapi tadi ada beberapa kata-kata Jaksel sih dengar. Boundaries, depends on you, Depends on you. burnout ya. Iya, belajar dari Sidik sih. Oke. Oh ya kak, tadi kalau nggak salah dengar Sidik dengar tuh quitting itu keluar diam-diam, tapi bakal berarti keluar ya. Bukan Bukan ya? Kan quiet bukan ya? Quiet quitting, dia tuh keluar tapi nggak keluar, ngerti gak sih? Maksudnya kayak dia tuh tetap kerja tapi dia nggak melakukan kerjaannya tuh secara maksimal. Berarti tipe karyawan yang pasif gitu. Iya, tipe karyawan yang pasif bisa dibilang itu. Dia cuma kerja ya sesuai job desk-nya dia aja kayak gitu, nggak mau lebih daripada itu. Kalau menurut Kak Faiza sebagai seorang karyawan, ini subjektif aja ya. Iya, oke. Kak Faiza nilai itu gimana?